Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Malam hari ini kita bisa ketemu kembali. Di samping kanan saya ada Mbah Janoko. Sebelah kiri Mas Ramos. Jadi kita itu tiga serangkai ya, banyak teman kita, cuman pengalaman horor itu saya pernah mengalami bertiga itu waktu kita ke Ngeliep ya, ke Pantai Ngeliep. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe di Ngopi Horor, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Baik, langsung saja kita ceritakan pengalaman kita bertiga. Waktu itu kita ke desanya, ke Supiturang ya Mas, Mbak Jan ya, sama Mas Ramos. Tapi waktu itu acara keluarga, memang kita bawa 2 mobil elf. Jadi kita ke desa Supiturang Liep itu, ke rumahnya kakaknya Mas Ramos, yaitu Cak Wahyudi. Jadi kita memang sengaja main ke sana, dan setelah nyampe sana saya itu belum tahu Ngeliep. Waktu itu kita masih agak kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Jadi Mbak Jan itu waktu itu kelas berapa Mbak Jan? Masih kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Dan karena rasa penasaran, belum pernah main ke Pantai Ngeliep, kita bertiga itu punya inisiatif main ke pantai ya Mas ya. Iya. Nah, dipikir kita itu antara rumahnya Cak Wahyudi desa Supiturang sama pantai itu sudah dekat ya Mas. Iya. Terdengar udah Mbak dari rumah. Tapi kita terus masih jauh sampai nyasar entah kemana itu. Akhirnya kita berjalan ya Mas. Iya. Berjalan itu yang penting ke arah selatan, ke arah pantai lah. Kalau dari desa Supiturang kalau ke selatan itu memang ke arah pantai. Tapi setelah kita melewati 3 bukit, 3 gunung, ternyata belum nyampe pantai. Dan setelah besar ini, ternyata yang kita lewati setelah kita sudah besar, sudah dewasa, itu tahu bahwa tempat-tempat yang kita lewati itu dulu tempat angker-angker semua ya. Iya. Terus Mbak Jan ada cerita yang untuk ngangon ataupun menggembala itu apa namanya, hutan? Itu Alas Mbabatan. Alas Mbabatan itu cerita ya, kita tahu sendiri tempatnya. Itu tempat untuk pengembala Banaspati mengembala seekor banteng. Itu di tempat Alas Mbabatan. Berarti kita waktu ke selatan itu yang pertama kelewatan itu sebenarnya Alas Mbabatan dulu, apa yang kayak rawa-rawa itu loh Mas, yang banyak kayak rawa-rawa yang luas itu apa namanya? Rawa-rawa itu. Kan lewat situ dulu kita sebelum ke gunungnya itu. Itu Alas Mbabatan juga. Oh, termasuk kawasan Iya, Alas Mbabatan. Alas Mbabatan. Jadi setelah kita nyasar, kebetulan kita itu bercanda ya Mas ya. Bercandanya begini sama Mbak Jan ini. Wis tenang aja Cak. Lek kesasar kok awake pasti ketemu anak buah Nyi Roro Kidul. Iya. Waktu itu kita hanya bercanda, bergurau. Ternyata setelah kita kira-kira sudah melewati 3 bukit itu, kita ketemu 2 orang cewek ya, 2 orang wanita. Kebetulan wanita itu kayaknya cari kayu bakar. Dan waktu kita ketemu itu kebetulan di sungai kecil yang ada sumbernya ya. Iya, iya. Terus Ramos sama saya sama Mbak Jan ini bilang gini, ojo digudong kalau iku anak buahnya Roro Kidul. Tapi memang cantik-cantik Mas yo. Iya. Tapi pakaiannya biasa, maksudnya pakaian seperti orang kampung lah, nggak pakaian kerajaan apa-apa. Jadi wanita, sosok wanita itu berdua itu nggak ada yang pakai sandal ya Mas ya waktu itu. Terus iseng-iseng karena kita bertiga itu sudah kesasar, udah perjalanan sampai 2 jam belum menemukan pantai. Akhirnya saya inisiatif untuk tanya, dan waktu itu
alhamdulillah saya bertanyanya dengan sopan dan dikasih tunjuk arah sama dua perempuan tadi. Akhirnya kita ngikuti Mbak Jan ya. Iya. Kita ngikuti petunjuk arahnya. Ternyata kita tambah kesasar ya Mas ya. Tambah jauh kan. Tambah jauh. Setelah tambah jauh kita ketemu hutan yang ada khusus pohon jambu yang kecil-kecil, jambu putih-putih itu. Setelah melewati alas jambu-jambu itu kita melewati alas rotan ya, menjalin ya, rotan-rotan. Lalu bambu wolo, iya, yang bambu. untuk sumpit tulupan itu ya. Iya. Dan karena kita sudah merasa berjam-jam di situ, akhirnya kita nekat bertiga itu nekat nyusur sungai yang kering, yang mati nggak ada airnya. Jadi kita lewat di sela-selanya, lewat bawah. Dan setelah nyusuri sungai yang mati, sungai kering itu, kita dengar suara ombak pertama ya Mas. Terus Ramos bilang, wis cedek wis cedek pantai. Dan ternyata kita itu nembusnya ketemunya bukan pantai Ngeliyep ya Mas ya. Bukan. Ternyata kita tembus di pantai Ngelurung namanya ya. Iya, betul. Jadi waktu itu kebetulan ada nelayan yang bersandar habis cari ikan, kita minta ikan terus dibakar karena kita lapar, dan sambil bakar bekecot itu kita bakar bekecot di situ. Dan setelah itu kita tanya kepada nelayan itu bahwa pantai Ngeliyep itu masih ke timur lagi ya Mas. Iya, betul. Akhirnya kita berjalan ke timur, nyusuri tebing-tebing yang ada ombaknya, gunung-gunung itu. Dan kira-kira hampir 3 jam itu kita baru ketemu Pantai Panjang ya Mas, Pasir Panjang. Pasir Panjang. Nah, di situ Pasir Panjang. Setelah kita ke timur, ternyata sudah nyampe Ngeliyep. Jadi kita muternya jauh sekali sampai habis maghrib ya Mas ya. Iya. Jadi mulai jam 2 siang itu sampai maghrib, dan rombongan kita yang di Sopeturang tadi nyari kita sama orang kampung sampai dicari secara tradisional bahwa alat-alat dapur kalau orang Jawa bilang duduk neng. Dan alhamdulillah setelah habis maghrib itu kita ketemu, tapi kita sudah arah pulang setelah keluar pintu loketnya Pantai Ngeliyep ya Mas. Iya. Ketemunya di situ. Nah, mungkin itu cerita kita, nanti ada lagi yang ditambahkan Mbak Jan. Dan setelah itu Mbak Jan itu waktu kita nyasar di Ngeliyep itu sandalnya sempat hilang ya. Sempat hilang. Ya. Kita kepleset, kebetulan bawahnya itu sudah laut, jadi sandalnya Ketarik. terbawa ombak. Dan sejak dari Pantai Ngeliyep itu Mas Ramos, Mbah Jan ini bisa melihat hal-hal gaib, hal-hal yang istilahnya kalau kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang, Mbah Jan ini bisa melihat lah. Jadi ada yang bilang indigo lah. Mungkin seperti itu. Dan sekarang kita coba tanya Mas Ramos, hal-hal apa setelah dari Ngeliyep itu yang terjadi dengan Mbah Jan? Monggo Mbah Jan. Setelah dari Ngeliyep, saya pribadi terasa badan ini kayak lemes, dan setelah lemes kita itu, saya pribadi itu tahu istilahnya di gua Sumber Buntung yang ada di Ngeliyep itu kayaknya ada cahaya yang ikut ke saya. Jadinya saya pribadi seolah-olah itu bisa mendengar pembicaraan orang-orang di alam gaib itu. Gitu, Pak. Kebetulan Mbak Jan ini sering ritual. Dalam artian ritual itu dia sering berkunjung ke, kalau nggak salah nanti bisa dikonfirmasi sendiri mumpung ada orangnya. Saya pernah dulu diajak main ke Gunung Ombak. Iya. Waktu itu di petilasan ataupun di
pundennya di Gunung Kombang itu waktu itu masih direnovasi ya. Iya betul. Dan kita nggak ketemu juru kuncinya, kebetulan juru kunci Gunung Kombang yang dulu itu kenal sama Mbah Jan. Iya. Jadi kalau nggak salah dia sering ke Telogo, Di Banyu Kau. Sendang Kamulyan apa? Sendang Kamulyan. Jadi pengalaman apa Mbah Jan kira-kira yang pernah terjadi di Gunung Kombang nganter orang, apa pengalaman yang terjadi di Sendang Kamulyan, pokoknya pengalaman gaib ataupun mistis yang terjadi di pantai selatan wilayah Malang ini yang sering dikunjungi itu kira-kira apa saja Mbah Jan? Ya sebetulnya kita sebelum melakukan ritual untuk membersihkan diri itu aturannya kita mandi di Sendang Kamulyan dulu. Setelah di Sendang Kamulyan kita melangkah ke Patilasan atau pundennya di Gunung Kombang, biar hati kita itu bersih untuk menuju atau meminta sesuatu itu terkabul di pantai selatan itu. Tapi kira-kira pernah terjadi apa, terus ditampakin apa yang istilahnya membuat Mbah Jan itu paling enggak bersinggungan dengan hal-hal gaib ataupun hal-hal astral itu pernah enggak kira-kira? Apa temennya yang diantar pernah ketakutan, pernah didatengin apa kira-kira seperti itu Mbah Jan? Ya itu sering terjadi yang kita lakukan untuk merituali sesama, untuk membantu sesama, itu sering terjadi itu ketakutan itu tahu yang diantar Mbah Jan itu ketakutan. Kadang ada yang takut untuk mandi, untuk ritual pun beliaunya itu lari gitu. Itu berarti hatinya kurang bersih, kurang niat, keikhlasannya kurang. Ketakutannya itu kira-kira melihat sosok penampakan atau karena hatinya sendiri kurang pas atau kurang yakin itu apa? Pasti itu melihatnya sesosok yang menunggu di pantai selatan itu banyak sekali sebelum kita masuk di pintu Sendang Kamulyan itu pun kita sudah disambut sama orang-orang gaib atau anak buahnya Kanjeng Ratu. Itu pasti melihat kalau beliaunya mau ritual, entah itu ritual apa untuk dirinya atau untuk usahanya, itu pasti beliau itu ketakutan. Jadi begini dulurku, yang biasanya diantar ataupun tamu-tamu yang diantar Mbah Jan itu kalau memang hatinya nggak pas, pikirannya nggak kurang bersih itu sering melihat hal-hal yang istilahnya makhluk-makhluk lah, dan dia itu akhirnya jadi ketakutan karena kurang yakin ataupun kurang mantap hatinya. Kalau masalah yang dulu istilahnya narik-narik pusaka atau apa yang pernah nggak Mbah Jan narik-narik pusaka ataupun cari hal-hal benda-benda semacam mesiaji ataupun benda-benda yang bertuah lah, pernah nggak kira-kira yang dilihat? Kalau yang dilihat kita itu melakukan penarikan itu istilahnya penarikan uang gaib ya. Uang gaib itu untuk melakukan penarikan uang gaib itu dari si pasien, memintanya si pasien. Tapi kalau besiaji belum pernah. Kalau wilayah Liep itu yang kita alami itu pasti masalah uang untuk ditarikan di Gunung Kombang. Kalau di Sendang Kamulyan kita cuma mandi bersih aja itu. Jadi kalau kita datang ke Sendang Kamulyan itu ritualnya untuk mandi pembersihan dulu ya, baru kita
tujuannya nanti entah ke Gunung Kembang, ke tempat yang lain, apa seperti itu ya Mbak Jan? Iya, yang lebih yang kita sering membantu sesama itu di Pasir Panjang atau Pasir Putih itu kita sering memintakan di pusaran itu, karena di Pasir Panjang itu atau Pasir Putih itu ada pusaran air yang kita belum tahu arahnya, itu yang sering untuk membantu sesama. Ini ada pengalaman lucu ya. Sebenarnya pertamanya saya nggak horor. Saya sama Mas Ramos dulu pernah memang sengaja camping. Iya. Dulu kita setelah dewasa itu kita kalau tahun baru biasanya ataupun ada acara larung sesaji di pantai selatan itu kita biasanya rombongan bawa pickup terus bawa tenda Mas Ramos ya. Iya. Waktu itu kita tidur malam, Mas Ramos habis bolang cari ikan cari apa bawa senter, itu sudah malam itu tidur ya Mas Ramos. Karena tendanya nggak cukup, saya sama Mas Ramos itu tidurnya di pasir dengan cara pasir itu kita keruk, jadi seolah-olah kita kayak orang mati dipendam di dalam pasir, cuman kelihatan kepalanya. Saya sama Mas Ramos itu kira-kira jaraknya 2 meter lah. Terus kira-kira jam setengah 2 itu ada, karena memang gelap ya Mas Ramos. Gelap. Ternyata ada sesosok bayangan itu, tapi saya sudah terlanjur ngantuk, jadi nggak ngeliatin, jadi kita nggak begitu takut lah karena memang sudah ngantuk. Ternyata bayangan itu juga ngeruk pasir untuk tidur. Setelah itu tidur, dan setelah kita bangun jam 6 itu ternyata itu seorang cewek. Jadi cewek itu mungkin juga sama seperti kita, nggak kebagian tenda ataupun tempat untuk tidur sama teman-temannya. Dia tidur di antara saya sama Mas Ramos di tengahnya. Kebetulan cantik sekali ya Mas Ramos. Yang jadi menyesalnya Mas Ramos, Kok nggak gari? saya dibilang goblok tem, apa Bos? Tiba kode gitu. Tahu gitu kan, yang namanya masih muda kita ya Mas ya. Tahu gitu ya kasihan ya. Ternyata cewek beneran, orang beneran, bukan hantu. Jadi seperti itu. Kalau di Balikambang pernah ada kejadian apa Mas? Kalau kita yang sakral memang di Balikambang itu di pura sama di sumur itu 7 itu kita melakukan ritual ya, menurut keyakinan di situ itu beragama Hindu yang di pura, tapi semua agama pasti diterima di di Balikambang itu. Untuk melakukan, sebelum melakukan ritual juga kita mandi di sumber pitu itu atau di sumur pitu itu. Setelah itu kita masuk ke pura untuk pelepasan abu jenazah dari agama Hindu itu. Jadi ada satu tempat ataupun makam di situ sebenarnya. Jadi Balikambang itu ada puranya di Anoman, Pulau Anoman apa Wisanggeni? Anoman, Wisanggeni. Di situ biasanya untuk ritual juga di Pulau Wisanggeni sama Anoman itu. Tapi kalau di sebelah timur ada satu makam namanya Syekh Abdul Jalil. Ya. Ada yang bilang bahwa Syekh Abdul Jalil itu Syekh Siti Jenar. Ya, Syekh Abdul Jalil sama Syekh Abdul Jalal. Itu. Jadi itu banyak orang ziarah di situ dan banyak orang istilahnya meditasi ataupun melekan dan ngalap berkah di situ. Kalau mitosnya di Syekh Abdul Jalil itu seperti apa? Kalau mitosnya kita berziarah ke makam, di situ ada tempat
makamnya Sehatul Jalil dan ada musolahnya Sehatul Jalil. Kita cuma berziarah aja. Tapi konon katanya teman-teman kita yang sering ke sana itu banyak yang mendapatkan pusaka juga ya. Ya itu tergantung mintanya. Oh, iya. Tergantung mintanya untuk melakukan ritual apa, untuk meminta apa. Ya insya Allah kalau kita hatinya bersih, ya pasti dikabulkan sama beliaunya. Jadi yang penting kita tidak, istilahnya tidak bermaksud jelek, hati kita bersih, insya Allah nggak terjadi hal-hal yang buruk ya, Ya kalau betul, kita betul. pergi ke Pantai Selatan. Jadi di wilayah Malang Selatan itu deretan pantai selatannya mulai dari barat sampai timur itu banyak tempat-tempat mistis, tempat-tempat yang disakralkan dulurku. Jadi ambil hikmahnya dari Pengalaman penayangan ini, karena kita sudah pernah memang tersasar ya Mas Ramos ya, karena kita Mengalami pernah sendiri. salah ucap itu bacaan ya, betul. karena kita gak popo kok ketemu anak buah Nyi Roh Kidul gitu ya. sembrono. Nah, terlalu sembrono. Jadi ambil hikmahnya, buang yang jelek. Mudah-mudahan dimanapun kita berada selalu diberikan perlindungan dan keselamatan, Amin. dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin seperti itu Mbak Jan ya. Ya betul. Mas Ramos ada tambahan monggo. Enggak. Udah. Jadi mungkin seperti itu dulurku. Malam ini kita sudah sampaikan cerita kita bertiga, pengalaman nyata yang pernah kita alami. Dan jangan lupa subscribe, dukung terus Ngopi Horor biar kita tetap semangat bikin konten-konten berikutnya. Dan apabila banyak kesalahan, ucapan kita yang nggak berkenan, kita bertiga mohon maaf. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.